Kakak izin tanya, ini channel saya 920 subscriber dan sudah lebih 4000 jam tayang. Tapi saya sedang kena pelanggaran hak cipta aktif selama 3 bulan. Apakah jika sudah 1000 subscriber bisa dimonet? Ini dari @atkar_trick ya. Jadi kalau seperti ini langsung aja kita jawab ya. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin dalam saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya itu ada sebuah kesalahan, baik itu salah ucap maupun salah persepsi ya. Jadi karena di sini saya juga langsung ngambil pertanyaannya itu secara acak, jadi ya terus terang saja saya tidak sempat untuk membuat sebuah oret-oretan gitu ya, atau mungkin apa namanya, skrip lah ya, atau sebuah teks, atau mencatat poin-poinnya yang nanti akan saya sampaikan. Jadi ini langsung mendadak aja dan mengalir aja gitu. Jadi akan langsung aja kita jawab sesuai dengan apa yang saya ingat dan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami begitu ya. Oke, jadi dia ini, teman kita ini, subscribernya sudah 920, artinya kan kurang 80 subscriber. Lalu, di dalam channelnya itu, teman kita ini kena pelanggaran hak cipta yang masih aktif sampai 3 bulan ke depan. Sebetulnya teman-teman ya, untuk urusan hak cipta ini, itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah klaim hak cipta biasa, atau mungkin bisa dikatakan konten ID ya, atau secara sederhananya algoritma YouTube itu menandai bahwa dua konten itu adalah dua konten yang sama, dan yang dianggap duplikat itu adalah pengunggah yang kedua dan seterusnya. Artinya yang dianggap original oleh algoritma YouTube itu adalah orang yang pertama kali mengupload video tersebut. Jadi itu untuk poin yang pertama. Dan untuk klaim hak cipta yang berbasis konten ID seperti ini, itu sebenarnya tidak masalah teman-teman, selama pemilik video asli itu tidak mengklaim atau meminta kita untuk menghapus video yang sama di channel kita dan channelnya orang yang kontennya sama tadi. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya di sini. Jadi kalau misalnya si pemilik konten asli itu tidak meminta video kita yang kena klaim hak cipta itu untuk menghapusnya, ya berarti nggak apa-apa gitu. Atau istilahnya yang punya konten asli itu tidak mengklaim lah ya, tidak menuntut penghapusan duplikasi video itu, ya sebetulnya tidak masalah teman-teman. Akan tetapi ada satu jenis konten hak cipta lagi, itu yang memang gimana ya, bener-bener lumayan serius. Karena kalau kita misalnya sudah diperingatkan tapi tetap kita tidak menghapus video itu, atau kita tidak mengindahkan peringatan atau permintaan ataupun somasi dari pemilik video aslinya, ya maka sudah bisa dipastikan channel kita akan terkena teguran dari pihak YouTube ya. Seperti teman kita ini kan juga tidak dijelaskan apakah klaim hak cipta tersebut itu masuk ke dalam kategori yang pertama atau yang kedua. Tapi kalau melihat isi dari komentarnya, karena dia ini kan mengatakan bahwa channelnya itu terkena klaim hak cipta, sehingga menyebabkan channelnya terkena pelanggaran atau mungkin notifikasi yang muncul di channel kita di dashboard studio. Mungkin seperti yang saya tempelkan di layar ini ya. Nah itu kan artinya dapat peringatan. Itu biasanya yang dapat peringatan itu karena sebetulnya kita mungkin, ya ini mungkin, karena biasanya juga seperti ini, kita itu sebetulnya sudah mendapatkan somasi atau mungkin permintaan penghapusan gitu ya oleh pemilik video asli tersebut. Akan tetapi karena mungkin kita jarang membuka YouTube Studio, kita mungkin tidak sempat membuka somasi itu, atau mungkin tidak sempat membuka pelanggaran itu, dan mungkin juga kita mengira bahwa itu adalah klaim hak cipta berbasis konten ID, maka kita membiarkan saja, padahal sebetulnya di situ sudah ada peringatan gitu ya, atau permintaan penghapusan dari pemilik video aslinya, namun kita acuh atau mungkin kita lalai atau mungkin kita tidak sempat atau tidak tahu bahkan ya, dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan ternyata kita belum juga menghapus konten tersebut, maka ya sudah pasti channel kita akan terkena teguran atau peringatan seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Nah kembali lagi ke poin pertanyaan yang teman kita tanyakan tadi ya. Jadi dia itu channelnya sementara masih 920 subscriber, artinya masih kurang 80 subscriber lagi. Ini kan dia bertanya, semisal atau misalkan channelnya dia itu sudah genap 1000 subscriber, sedangkan peringatan atau teguran ya, teguran yang tadi itu sifatnya masih aktif selama 3 bulan katanya. Nah apakah nanti kita bisa mengajukan monetisasi atau tidak? Kalau saya boleh kasih saran, ya lebih baik tunggu dulu sampai peringatan yang tadi itu, yang selama 3 bulan itu hilang dulu. Ya, kalau kita tidak mengulangi perbuatan itu, biasanya memang akan hilang teman-teman. Kalau kita tidak mengulanginya, akan tetapi jika ternyata di kemudian hari kita mengulanginya, maka kita akan terkena teguran yang kedua.
Nah, itu sangat berbahaya sekali karena batasnya itu 3 kali teman-teman ya. Kalau kita 3 kali sudah diperingatkan seperti itu masih diulangi lagi, ya yang ada channel kita malah ke-banned gitu kan. Jadi balik lagi, kalau saya boleh kasih saran, lebih baik tunggu aja dulu sampai masa berlaku peringatan itu berakhir ya. Kalau 3 bulan ya berarti tunggu aja sampai 3 bulan sambil menunggu subscriber kita genap di 1000 subscriber. Nah, pertanyaannya lagi, kalau misalnya channel kamu itu sudah 1000 subscriber, apakah jam tayangnya itu sudah genap 4000 atau belum? Kan begitu ya. Kalau misalnya kalian itu sudah genap 1000 subscriber namun jam tayangnya belum genap 4000, ya tentu masih belum bisa. Meskipun misalnya kita sudah tidak punya peringatan, misalkan tidak punya pelanggaran yang tadi itu, atau sudah selesai, sudah bersih ya, tapi ternyata jam tayang kita itu kurang, ya tentu nggak bisa. Kita harus mengumpulkan 4000 jam tayang lagi untuk bisa mengajukan monetisasinya, kan begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan menjawab ya. Seperti itu jawaban saya. Jadi poin intinya saya hanya bisa kasih saran, ya lebih baik ditunggu saja sampai peringatan atau notifikasi pelanggaran itu berakhir. Nanti kalau sudah bersih, sambil menunggu 4000 jam tayang dan sambil menunggu channel kita genap di 1000 subscriber, kita bisa memanfaatkannya dengan memikirkan ide konten yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Sehingga dengan begitu harapannya selama masa tunggu itu kita bisa mendapatkan tambahan jam tayang. Nah, mungkin begitu teman-teman jawaban saya. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada jawaban lain atau mungkin punya pendapat lain atau pengalaman lain, boleh sharingkan dan tuliskan di kolom komentar. Dan buat kamu mungkin yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar nanti tidak ketinggalan info apabila ada teman-teman yang sharing tentang kabar baik atau apapun tentang YouTube ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama Bahas YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya.